Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali untuk melaksanakan pembelajaran. Walaupun saat ini kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung, tetapi Pak Imam harap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran masih tentang toharoh ya, toharoh atau bersuci. Kemarin kita sudah belajar tentang wudhu dan juga sudah mempraktekannya ya. Dan perlu kalian tahu ya bahwasanya toharoh atau bersuci itu adalah bersucinya dari dua hal ya. Yang pertama adalah bersuci dari hadas dan yang kedua adalah bersuci dari najis ya. Yang kemarin kita pelajari yaitu bersuci dari hadas, dimana hadas itu ada dua, ada hadas besar dan juga ada hadas kecil. Nah, hadas itu apa? Hadas adalah hal-hal yang bisa membatalkan wudhu, seperti contohnya kalian buang angin atau kentut, kemudian buang air kecil, buang air besar, itu adalah contoh hadas kecil. Untuk contoh hadas besarnya, seperti kalau perempuan atau wanita hamil melahirkan itu mengeluarkan darah yang disebut sebagai nifas, itu adalah contoh hadas besar. Atau kalau secara periodik ya, secara sebulan sekali kalau sudah dewasa wanita itu mengalami yang namanya haid, itu juga merupakan hadas besar. Dimana hadas besar sama hadas kecil cara bersucinya berbeda. Kemarin kita sudah belajar berwudu. Berwudu itu adalah bersuci dari hadas kecil. Nah, kalau hadasnya besar, maka tidak cukup dengan berwudu saja, melainkan harus melakukan yang namanya mandi besar ya. Mandi besar atau mandi junub ini jangan kalian pikirkan mandinya secara besar-besaran gitu, enggak ya. Justru malah lebih sederhana daripada mandi yang biasa kita lakukan, karena rukunnya itu sebenarnya cuma dua. Yang pertama niat ya, niat mandi besar untuk mensucikan diri dari hadas besar ya. Yang kemudian yang kedua adalah meratakan air ke seluruh tubuh, jadi seluruh tubuh itu basah semua, itu sudah sah. 3 kali bisa, satu bagian kanan dulu di basahin pakai gayung, bagian kiri, kemudian bagian tengah sampai rata semuanya, itu sudah sah. Itu sudah dianggap sebagai mandi besar ya. Jadi kenapa kok sederhana gitu ya cara bersucinya, karena memang Islam itu kan diturunkannya di Arab ya, di negara Arab. Sedangkan di negara Arab itu seperti yang kita tahu ya, di sana kebanyakan wilayahnya adalah wilayah gurun, dan namanya gurun itu biasanya susah untuk mendapatkan air. Nah, ini sebenarnya ya salah satu tujuannya Islam diturunkan di daerah yang susah air ya, karena kalau misalnya Islam diturunkan di Indonesia, di mana di Indonesia ini airnya melimpah banyak sekali, mungkin tidak ada ajaran tentang bagaimana cara bersucinya kalau tidak ada air. Nah, maka di negara yang susah air seperti di gurun, Islam diturunkan di sana, maka yang negara yang airnya melimpah tidak akan bermasalah. Tetapi kalau yang Islam diturunkan di negara yang penuh dengan air, maka mungkin tidak ada ajaran seperti tayamum ya. Nah, khusus pada kesempatan kali ini Pak Imam akan lebih dalam mengajarkan tentang tayamum ya. Karena kemarin kita sudah belajar tentang wudhu, juga sudah dipraktekkan, maka hari ini kita akan belajar tentang tayamum ya. Jadi tayamum itu adalah cara bersuci apabila kita tidak menemukan yang namanya air ya, tidak menemukan air. Di Indonesia mungkin kita nggak ngalamin ya air melimpah di sini, tetapi siapa tahu kita ketika kita melakukan ibadah haji atau umroh, atau kita sedang ke perjalanan ke suatu tempat di mana kita susah menemukan air, maka kita bisa melakukan yang namanya tayamum ya. Jadi tujuannya ini adalah agar orang itu, umat Islam itu tidak diberatkan. Jadi karena memang dulunya itu ada salah seorang sahabat ya yang berhadas besar, kemudian dia bingung tidak menemukan air. Nah, namanya padang pasir itu kan, gurun itu kan
berbukit-bukit gitu ya. Nah dia itu menggulungkan dirinya, guling-guling sampai ke bawah itu. Kemudian Nabi Muhammad melihat, ditanya, kamu ngapain? Saya berhadas besar tetapi tidak menemukan air, makanya saya mengguling-gulingkan badan saya di bukit gitu ya. Nah kemudian sama Nabi Muhammad dikasih tahu, kamu tidak perlu melakukan hal seperti itu, kamu cukup tayamum. Jadi tayamum itu bisa membersihkan hadas kecil, juga bisa membersihkan hadas besar. Kemudian kalau kemarin berwudu yang digunakan, media yang digunakan adalah air. Kalau tayamum media yang digunakan adalah debu ya. Debu di sini kalian cari debu yang sekiranya bersih atau sekiranya suci. Debu itu bisa ada di mana saja ya. Bisa menempel di dinding, bisa menempel di batu, bisa menempel di daun, bisa menempel di apa saja, permukaan-permukaan itu semuanya bisa terkena debu ya. Caranya kita ambil, kemudian pakai tangan gini ya, misalnya di kursi ini ada debunya Pak Imam. Nah ini di sini di tangan ini sudah ketempelan debu ya. Kemudian debu itu ada yang berat, ada yang ringan. Jadi yang berat itu di giniin dulu biar padat rontok, sehingga yang tersisa di sini adalah debu-debu yang halus. Nah kemudian yang diusap ya, ini tidak seperti wudhu ya, ini cukup 2 saja, yaitu bagian muka. Seperti ini caranya ya. Nah bagian muka ini sehingga terkena semua debunya ya. Kemudian ambil lagi, giniin lagi supaya yang berat tadi turun ya. Kemudian bagian tangan ya, dimulai dari kanan, ini kena semua ya, ini dari mulai pangkal lengan sini, kemudian diputar ke siku, bagian siku diangkat sampai ke punggung tangan, kemudian ini dibalik. Nah sini tarik ke bawah, diputar, diangkat sampai ke punggung tangan, sehingga kedua tangan ini terkena debu semua. Jadi dua saja yang dipakai untuk tayamum, yaitu bagian muka dan juga bagian tangan ya. Itu tujuannya untuk mempermudah umat muslim dalam menjalankan ibadah, karena sekali lagi Islam itu adalah agama yang mengajarkan tentang kebersihan, mengutamakan kesucian. Maka dari itu Islam itu mengajarkan yang namanya toharoh atau bersuci. Tujuannya agar umatnya itu mencintai kebersihan ya. Nah mungkin kalian sudah paham bagaimana tata cara tayamum ya. Ada syarat-syaratnya. Tayamum itu tidak asal saya males ke kamar mandi tayamum saja, tidak bisa seenaknya sendiri ya. Tayamum ada syaratnya, tolong diperhatikan. Yang pertama syaratnya adalah tidak menemukan air. Tidak menemukan air, ataupun kalau ada air, itu air yang digunakan untuk minum atau air yang menopang kehidupan untuk minum ya. Kemudian syarat yang kedua, kamu dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit dimana sakitnya itu, lukanya itu tidak boleh terkena air. Kalau terkena air itu bisa semakin parah. Itu 2 itu syaratnya tayamum, tidak menemukan air dan dalam keadaan sakit, sehingga tidak boleh terkena air, maka boleh melakukan tayamum tadi ya. Ya termasuk kamu sedang sakitnya itu bukan hanya berupa luka, tapi memang sakit, terbaring di tempat tidur, nggak bisa ke kamar mandi, nggak bisa jalan karena memang sakit, bisa tayamum. Sholatnya pun kalau sedang sakit seperti itu tidak bisa berdiri ya, tidak perlu berdiri walaupun rukunnya berdiri, karena memang Islam itu memberikan kemudahan kepada umatnya. Nah, sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan juga bisa kalian praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan hanya mengikuti pelajaran saja, tetapi juga dipraktekkan. Dipraktekkan apanya? Dipraktekkan budaya mencintai kebersihan. Mencintai kebersihan apa saja itu ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian memelihara kebersihan, karena salah satu syarat sahnya sholat itu adalah bersih, suci badan, suci pakaian, suci tempat. Jadi tadi ya, kalau Pak Imam menjelaskan tentang najis itu tidak membatalkan wudhu
Jadi kamu dari rumah mau pergi ke masjid, di rumah sudah wudhu, di tengah jalan nginjek kotoran hewan, kaki kamu kena, itu wudhu kamu tidak batal. Tetapi sampai di masjid kamu bersihkan kotoran hewan tadi pakai air sampai bersih, baru sholatnya sah. Kalau tidak dibersihkan, kotoran hewannya tadi masih nempel, kamu sholatnya tidak sah ya. Itulah pentingnya kita mencintai kebersihan dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebagai penutup, Pak Imam mengingatkan lagi, tetap jaga kesehatan dengan cara istirahat cukup, kemudian makan makanan yang bergizi, kemudian jaga pola makan, terapkan protokol kesehatan dan sebagainya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian pembelajaran kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.